Sekarang kan perselingkuhan meningkat ya Bu. Dari 20 sampai 45. Janganlah kita termasuk yang demikian. Mohon maaf juga kalau ibu mulai chattingan dengan lawan jenis, terus kalau suami baca, dihapus-hapusin. Ntar suami nggak ada, chattingan lagi. Itu udah berbahaya tuh. DM saya banyak Bu, anak-anak curhat terkait dengan ibunya. Anak-anak ini curhat, kenapa Bu Fatia? Ibu saya kok sekarang jadi genit? Saya tanya umur berapa? Ya 50-60-an Bu. Genit lagi, SMS-an terus sama mantannya, naudzubillah. Jadi itu sabar Bu, kalau mau ngetik tahan, kan sabar. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah, itu kan dilarang Bu, sabar. Ibu pernah kesel nggak sama suami? Pernahnya kenceng banget. Sering pernah. Jangan pakai emosi atuh Bu, saya cuma nanya. Ibu kenapa jawabnya pernah? Iya, jangan ke saya pakai emosi gitu ya. Sering, iya tahu sering gitu ya. Tapi biasa sering gitu aja Bu, ini sering, iya. Kelihatan banget emosinya gitu ya. Ibu saat anak, saat suami, Ibu, melukai hati kita, Ibu. Maka pada saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Sedih nggak? Sedih Bu. Misalnya suami bicara sesuatu yang melukai. Kalau suami kan karena pakai logika Bu, kalau bicara nggak pakai perasaan. Tapi bener Bu, yang dia ngomong tuh bener Bu. Karena logika kamu. Mah, sholat mah. Mah, itu baju yang bener kenapa sih? Dia pakai logika gitu. Itu memang harus sabar Bu. Kalau nggak sabar rumah tangga kita udah bubar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah yang kita hormati bersama ini pimpinan MT apa nih? Oke, singkatannya panjang. MH. Singkatannya gitu, Muslimah Masjid Agung. Discovery Resident. Ibu Mas Ayah sudah menyampaikan informasinya, jadi gabung di grup ya Bu, biar nanti info-info bisa disampaikan. Ada lagi beberapa pengurus Discovery beserta jajarannya. Ibu-ibu solehah, ada Bapak yang hadir hari ini mau masuk surga ya Pak ya. Jadi sendirian Bapak masuk surganya. Kenapa? Karena bapak-bapak males kalau masuk surga bersama istri katanya. Mereka pengennya masuk surga bersama bidadari. Kalau dengan istri lagi capek banget katanya ngadepin istri lagi. Masa sama dia lagi gitu ya. Jadi makanya bapak-bapak males kalau temanya masuk surga bersama keluarga karena mereka nggak mau sama istrinya lagi. Pengennya sama bidadari. Padahal istri solehah insya Allah menjadi bidadari yang paling cantik di antara bidadari-bidadari yang ada. Mudah-mudahan yang hadir hari ini menjadi bidadari terindah di surga nanti. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama pasangan kita, keluarga besar kita, dan bisa istiqomah bersama ayat-ayat Allah tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan syafaatnya insya Allah kita bisa bersama beliau. Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya insya Allah kita bisa bersama beliau. Dan yang terpenting lagi Ibu, kita sama-sama mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bersama beliau di surga nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masuk surga bersama keluarga part 3, pembagian ketiga. Kalau yang pertama, kalau pengen masuk surga bersama keluarga, Ibu catatannya masih ada nggak nih? Masih. Yang pertama, biar masuk surga bersama keluarga apa Bu? Berpegang teguh dengan agama Allah.
Kalau pengen masuk surga bersama keluarga, ibu jaga anak-anak, jaga suami, anak cucu terus ke bawah. Agar mereka tetap dalam keimanan. Bahkan apa pesan Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Nomor 1 ya Bu. Nomor 2 apa Bu? Menjaga silaturahim. Jadi jangan sampai silaturahim terputus, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Jadi kalau mau masuk surga, rajin-rajin silaturahim. Apa yang ketiga? Yang ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak takut berarti dia berani menentang Allah. Di wajah-wajah penakut semua ini. Takut sama Allah. Kenapa? Orang yang takut sama Allah pasti takut melakukan dosa. Baru yang keempat, ini sudah dibahas semuanya ya Bu. Karena ngajinya sip-sipan, jadi yang ini hadir, besok yang ini enggak. Yang kemarin hadir sekarang enggak datang, jadi sip-sipan ngajinya nih. Makanya saya refresh terus setiap kajian biar yang baru datang bisa melanjutkan. Yang keempat adalah takut dengan hisab yang buruk. Apa sih hisab? Hitungan. Yaumul hisab, hari perhitungan di mana dosa sama pahala banyakan mana. Bu, usia berapa nih kita rata-rata? 30-an ya Bu? 30, 40 ya. Oke. Nanti ditanya tuh Bu sama Allah, Bu. Umur kamu dibawa kemana selama ini? Lebih banyak dosanya atau lebih banyak pahalanya? Itu ditanya. Terus yang ditanya lagi Bu, ilmu. Kita udah ngaji, ilmunya diamalkan atau tidak? Kalau diamalkan itu cepat Bu, perjalanannya cepat. Yang repot kalau dapat ilmu tapi lemot ngejalaninnya. Kenapa kok bisa lemot Bu? Setannya narik-narik terus. Kalau kita mau maju sama setan ditarik ke belakang biar mengenang masa lalu. Kalau mau ke kanan ditarik ke kiri, makanya setan itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah Bu, mencengkram kita. Terus gimana biar gak dicengkram sama setan? Sering-sering baca ayat kursi. Ayat kursi itu ditakuti setan ya Bu. Setan paling takut sama ayat kursi. Jadi cemilan kita pagi sama petang tuh baca ayat kursi. Kalau nggak bisa baca ayat kursi, baca 3 kul. Qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Ini setan juga takut. Kenapa? Karena kita perlu senjata untuk menghalau setan. Setan itu paling takut sama Umar bin Khattab. Jadi kalau setan ketemu Umar, wah itu langsung nyari jalan lain. Tapi kalau ketemu sama kita, ini jamaah Discovery. Seneng banget Bu. Kenapa? Karena kita imannya naik turun kan Bu. Nah, jadi kita ditanya tuh Bu nanti umur, kemudian ilmu kita, harta. Hartanya dari mana dan dikemanakan. Halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Difilter, disaring nih Bu, mana harta yang halal dihisab, dari mana dan dikemanakan. Yang haram bagaimana? Diazab. Kenapa? Karena tidak dibolehkan dalam agama kita gitu ya Bu. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Nih badan Bu. Badan capeknya buat apa? Kita kebanyakan tidur capek, gitu kan Bu. Kebanyakan jalan-jalan capek. Kebanyakan makan capek. Kebanyakan ketawa capek nggak Bu? Capek sampai sakit perut, kita megang-megang perut gitu kan. Aduh udah dong capek banget gitu kan Bu. Kebanyakan nangis capek. Kebanyakan duit Bu.
Ibu bingung, kebanyakan duit, capek ngabisinnya ya Bu ya, buat apaan lagi, capek banget gitu. Jadi orang yang traveling, yang jalan-jalan waktu difoto kan seneng, padahal tuh lagi capek banget Bu, capek banget. Kebanyakan shopping capek nggak Bu? Capek. Kita tawaf di mall, lantai ke-1 muter, lantai kedua diputerin lagi, tawaf kita. Capek juga gitu. Nah capeknya itu ditanya nanti sama Allah, capeknya buat apa? Ibu boleh jujur nggak, kebanyakan di antara kita capeknya buat apa nih Bu? Nyuci, ya Allah, ibadah, masih bagus ibadah. Masak, ibadah tuh Bu. Ada lagi nganterin anak, ibadah yang Allah suka. Ada beberapa capek yang Allah suka. Yang pertama capek nuntut ilmu, Allah suka banget Bu. Ibu capek kan, makanya gonta-ganti kaki berapa kali saya perhatikan itu. Belum 1 jam udah gonta-ganti lagi, kaki ke kanan udah, ke kiri sudah. Capek banget gitu ya. Umur kita padahal belum 70-80-an. Nanti kalau sudah 80-an, udah duduk gemeter, lebih capek lagi Bu. Itu capek yang disayang Allah. Capek nuntut ilmu. Yang kedua, capek mengurus keluarga Bu. Ibu capek kan ngurusin anak. Belum lagi anak mertua. Itu lebih capek lagi begitu Bu, anak mertua Bu. Kalau anak kita bisa marahin ya Bu. Ngurus anak mertua itu luar biasa. Perang terus kita Bu. Belum lagi nanti capek ngurus orang tua, anak mertua, anak kandung, capek. Makanya kata Allah buat perempuan yang dulunya capek di dunia, nanti di surga dikasih pelayan-pelayan. Dan pelayan-pelayan itu seperti mutiara yang bertaburan saking tampan dan cantiknya. Kalau pelayan di dunia, misalnya sekarang umur 20 tahun lagi udah umur 40, 20 tahun lagi udah umur 60, dia masuk angin mulu Bu. Kita yang ngerokin ART kita kan Bu. Kalau pelayan di surga nggak ada tuanya, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya Bu. Dan itu seperti mutiara yang bertaburan. Tapi kita nggak minta foto sama mereka ya Bu. Karena kitanya juga udah cantik gitu. Kita cantik. Mohon maaf banget nih, budinya nggak ada yang kayak gini Bu, nggak ada. Wajahnya antara umur 17 sampai 23. Ada yang bilang 17 sampai 33 lagi seger-segernya. Kalau kita kan sekarang duk gitu bodinya ya Bu. Di sana tuh gitu Bu. Ibu pernah kena nagrek, kayak tikungan nagrek bodinya kayak gitu tuh. Cakep gitu. Belum lagi, mohon maaf, gairahnya berbeda antara di dunia dengan di akhirat. Pakaiannya sutra warna hijau. Mau yang tebel ada, yang tipis ada, bebas. Kalau laki-laki bagaimana? Di antara bidadari yang sesuai request. Mau yang model bagaimana? Hari itu kun fayakun Allah diciptakan. Kenapa? Godaan laki-laki di perempuan, makanya disediakan bidadari. Godaan perempuan di barang branded, makanya dikasih tuh emas, perak, pelayan gitu. Sesuai dengan hawa nafsu kita waktu di dunia. Kita pengennya apa, doyannya apa, godaannya apa, ujiannya apa, maka di surga akan dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu baru 4 nih Bu nih. Hari ini berarti yang kelima. Mudah-mudahan berikutnya Ibu gak gantian lagi ngajinya ya, biar saya gak ngulang lagi. Karena di wajah-wajahnya ganti. Ibu balik lagi, tolong buka surat 13. Di surat 13 ayat 20. Berarti kemarin sudah ayat 20 dan 21, maka hari ini ayat 22. Di surat 13 ayat 22 kita lanjut ya Bu, biar bisa masuk surga bersama keluarga. Kata Allah di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ini yang paling berat juga, agak berat lah. Nanti semakin kesini semakin berat, semakin berat. Apa kata Allah kalau mau masuk surga bersama keluarga? Sabar. Sabarnya apa?
apa? Mencari redho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu cuma 3 huruf, sod, ba, ro. Yang sabar bukan hanya kita. Suami menghadapi kita sabar, kita menghadapi suami sabar, anak-anak menghadapi orang tuanya sabar, orang tua menghadapi anak-anak sabar. Sabar itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk diaplikasikan atau diterapkan. Even cuma 3 huruf, tetapi nanti Bu, di dalam surga, ketika kita masuk surga, maka malaikat mengucapkan apa? Salamun alaikum bima sobartum. Coba. Selamat kepada kalian semuanya karena kesabaran kalian. Bukan karena sholatmu, bukan karena puasamu, tetapi malaikat menyampaikan salam kepada kita apa Bu? Salamun alaikum bima sobartum. Coba. Selamat kepada kalian semuanya karena kesabaran kalian. Baru nanti pintu surganya bermacam-macam tuh Bu. Ada pintu surga karena puasa, karena sholat, karena sedekah, karena macam-macam ya Bu. Tetapi malaikat menyambutnya dengan kalimat salamun alaikum bima sobartum. Terus sabar ada berapa macam Bu? Ini harus lengkap 3-3-nya Bu. Sabar ada 3 macam. Apa yang pertama? Yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ibu sholat harus sabar nggak? Harus. Kalau nggak sabar sholat zuhur 2 rakaat kita udah salam. Lama banget 4 gitu ya. Udah 2 salam gitu kan Bu. Tapi kita kan sabar. Ya Allah baru 2 ya. Lanjut lagi yang ketiga. Lanjut lagi yang keempat. Baru kita salam. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar Bu. Salatnya subuh yang dipikirin siang. Pernah begitu Bu? Pernah. Allahu Akbar. Mulai. Ntar siang anak-anak makan apa ya? Di kulkas ada apa ya? Allahu Akbar. Pas ruku ingat ada ayam. Sami Allahu liman hamidah. Enaknya disemur apa digoreng ya? Allahu Akbar. Itu gak sabar tuh kita. Digoreng aja deh. Allahu Akbar. Pas salam ngapain? Ke kulkas ngambil ayam. Pernah begitu Bu? Kenapa? Kita gak sabar, berarti kan cuma 5 menit. Mikirinnya nanti aja. Tapi sama setan, nanti hari ini siang ini mau masak apa? Tuh. Kita ngikutin kata setan. Diapain tuh ayamnya? Diajak ngobrol kita Bu. Kenapa? Setan tidak ingin kita ngobrol sama Allah, fokus. Makanya kita harus sabar dalam menjalankan perintah Allah. Puasa sabar kan Bu? Sabar. Kalau nggak sabar, zuhur udah buka kita. Asar, ya Allah kita ngeliatin jam, lama amat maghrib ya. Azan yang paling ditunggu itu adalah azan maghrib di bulan Ramadan. Yang lain kita kaget-kagetan. Pas adzan, astagfirullah cepet banget ya, kayaknya baru tidur gitu. Tapi kalau maghrib udah ditunggu, itu makanan banyak. Kenapa? Karena kita berbahagia saat mendengarkan adzan berkumandang. Kalau nggak sabar Bu, kita nggak mau nahan lapar dahaga sampai maghrib. Tapi kan kenyataannya kita sabar kan Bu. Kenapa? Allah yang nyuruh kita puasa dari fajar sampai maghrib. Makanya kita nunggu. Itu karena sabar Bu. Maka sabar menjalankan perintah Allah itu cukup berat. Sama halnya taat sama suami Bu. Taat sama suami gampang nggak? Ibu bingung jawabnya gampang, tapi susah. Dibilang gampang, tapi susahnya minta ampun gitu ya. Ibu kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan sama kita Bu, kita sudah bubar dari awal nikah sama suami kita. Suami juga ngeliat kita udah empet banget Bu, pengen ganti casing Bu sebetulnya. Tapi dia sabar kan dampingin kita. Cuma dilihat aja ya Allah, istriku udah tua, cerewet, minta duit mulu. Tapi kan sabar kan Bu, dia nemeni kita. Dikasih lagi, minta lagi, dikasih lagi. Padahal udah pengen ganti casing Bu sebetulnya.
Kenapa? Karena perintah Allah. Bayangkan ketika kita menikah malam pertama kan sudah berantem kan Bu? Yang satu pengen lampunya nyala, yang satu pengen lampunya mati, cetak, mau gitu cetek, nyala lagi, berantem Bu malam pertama. Pagi-paginya mencet odol beda, yang satu dari bawah, yang satu dari atas, berantem lagi Bu. Kalau nggak sabar udah bubar dari awal. Tapi kan kenyataannya kita bertahan sampai saat ini. Makanya ibu-ibu yang udah nikah lain, alisnya mulai turun sedikit. Menahan beban hidup. Bedanya apa? Bedanya kalau perempuan itu diungkapkan. Capek diomongin. Ya Bu ya, seneng diomongin. Weekend aja bilang apa? Ayah kita kemana kek? Gitu. Itu kenapa? Pengen jalan-jalan, pengen nge-mall. Ngaji ngemil. Akhir pekan nge-mall. Capek ngomel, udah gitu aja. Ngemil, nge-mall, ngomel. Jadi bapak-bapak harus paham banget ya. Ibu-ibu itu tiga-tiganya akan dia lakukan. Itu iseng ngemil, nonton TV ngemil. Nanti akhir pekan balik pasti ibu-ibu nih. Akhir pekan, Sabtu, Ahad ya. Itu enak banget nge-mall. Walaupun nggak beli Bu, cuma cuci mata gitu ya. Makanya suami sayang Bu, direndeng kita Bu. Direndeng kenapa? Ada diskon, direndeng lagi, digiring lagi. Ada diskon lagi, digiring lagi gitu. Jadi penting banget sabar dalam berumah tangga. Mendidik anak-anak sama Bu. Kita kalau nggak sabar, anak-anak mungkin kita cubiti terus kan Bu. Tapi kita tahu, anak ini nggak salah. Yang salah kita karena kita capek, jadi sering marah. Maka mohon maaf kalau pengen marahnya berkurang, itu jangan capek sendirian. Ibu kalau capek, ajak yang lain capek, ayo nah beberes bareng. Sama suami, sampaikan, ayah ibu hari ini capek banget, kira-kira bisa nggak bantuin ini, tolong bantuin itu. Ungkapkan. Bapak-bapak juga sama, jangan capek sendirian. Bapak-bapak cari nafkah di luar, capek Bu. Terus dia pengen pulang ke rumah itu ada istri yang membahagiakan. Makanya syukur-syukur kita kalau nyambut suami apal nih Bu. Suami pulang jam berapa udah mandi, udah standby. Suami pulang sambut tuh Bu, biar capeknya hilang. Ayah pulang gitu. Ini lah kok ayah udah pulang, balik lagi dia ke kantor Bu. Kenapa? Nggak excited kita nyambutnya. Syukur-syukur ya Bu dijemput, disambut maksudnya. Begitu juga dia berkeluh kesah tentang kondisi di kantor kita dengerin. Kenapa sih? Karena itu fungsinya istri. Ada seorang ustadz menyampaikan nyari istri yang rajin ibadah banyak. Nyari istri yang pintar masak banyak. Nyari istri yang pintar bersolek banyak. Tapi nyari istri yang menyenangkan hati suami itu jarang. Ternyata ibu-ibu di sini pintar membahagiakan suami ya Bu ya. Makanya suami pada nggak bisa dikurusin. Pada gemuk semua badannya. Berarti ibu tidak bisa mengurus suami di rumah. Kenapa? Karena badannya pada besar semuanya. Bisa membesarkan suami tapi tidak bisa ngurusin suami. Gitu ya Bu. Tuh sabar dalam menjalankan perintah Allah. Apa yang kedua? Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kalau kita nggak sabar, kita udah bikin dosa Bu setiap saat. Bu, ngerumpi enakan mana? Di rumah apa di mall ngerumpinya? Oh di mall, berarti Ibu sering ngerumpi di mall gitu. Kita kalau dilarang ngerumpi, banyak yang ke kelurahan minta SKTM. Surat keterangan tidak mampu gitu ya. Kenapa? Perempuan itu ada kromosomnya itu mengeluarkan kata sehari itu 20.000. Kalau laki-laki cuma 7.000. Makanya kadang-kadang nggak pengen ngerumpi, tetapi nggak tahu bagaimana harusnya ke bawah. Pertama cuma ngomongin kita, gimana suami sehat, anak-anak sehat. Entah bagaimana tiba-tiba kalau dia tuh gimana? Dia entah bagaimana kan gitu ya Bu. Makanya yang banyak masuk neraka itu perempuan yang pertama tidak mampu menjaga lisannya.
Yang kedua, karena tidak bersyukur dengan suaminya. Kalau pintu neraka dibuka, itu perempuan paling banyak. Tapi bukan perempuan yang di sini, insya Allah. Perempuan yang di sana, di luar, tunggu jauh, Bu, dekat gunung sana tuh. Kalau di sini kan pada bersyukur sama suami, ya Bu ya. Kemudian tahan lisan kita. Kalau ngerumpi, ingat surat Wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Hafal kan Bu? Hafal. Coba baca artinya. Apa artinya? Celaka bagi mereka yang suka mengumpat dan yang suka ngerumpi. Emang bisa perempuan ngerumpi? Sangat bisa. Bisa nggak nahan? Sangat bisa. Tergantung circle-nya. Kalau circle-nya itu jago ngerumpi semua, kena Bu kita Bu. Makanya orang ngerumpi itu nggak pakai timer. Beda sama pengajian kan? Pengajian diingetin, reminder ya besok jangan lupa ngaji di masjid Discovery. Pakai jam Bu. Jam 9 sampai jam 11 tuh kalau ngaji. Kalau ngerumpi pakai jam nggak Bu? Enggak. Dan masing-masing udah gantian, kapan saya ngomong gitu Bu. Yang ini udah ngomong, oke dia dulu deh, biarin kita nungguin. Dia ngomong lagi, kita dengerin tuh Bu. Kita lagi nungguin, saya juga mau ngomong ini kapan jatah saya gitu kan Bu. Itu perempuan begitu. Kalau pengen ngerumpi itu Bu, gampang. Tapi pengen nyari teman ngaji, itu susah. Makanya kalau ada panitia ngingetin, jangan lupa pengajian, itu keren. Panitia pahalanya banyak nih. Ibu kalau mau pahalanya besar, bantu panitia. Ya, jadi minimal sampah-sampah. Minimal masjid dihidupkan bareng-bareng, ajak teman-teman gitu. Semakin banyak yang hadir, semakin hidup masjidnya, insya Allah semakin banyak pahalanya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, demi Allah, demi Allah, jika seseorang mendapatkan hidayah lantaran dirimu, karena dirimu dia mendapatkan hidayah, maka pahalanya dunia beserta isinya. Kayak kita Bu. Ibu tuntun satu orang aja. Ngaji yuk. Sekali aja ngaji. Qadarullah dia ngaji ikut dengan kita. Di situ dia mendapatkan hidayah. Maka pahalanya dunia beserta isinya. Kayak kan Bu. Makanya kalau ada teman yang ngajak ngaji, pegang tangannya. Mbak makasih ya. Udah diajak ngaji. Makasih. Kenapa? Karena Mbak udah menuntun saya mendapatkan pahala sebesar ini. Jangan diem-diem ya Bu. Besok pengajian. Jangan kasih tahu Bu, itu tuh jangan kasih tahu. Jahat banget kan Bu. Kenapa? Biar dia nggak dapat pahala. Biar kita aja buat kita aja pahalanya. Nggak boleh Bu. Nanti kan enak kita di surga, dia di neraka sendirian. Nggak boleh Bu. Jangan Bu, ajak bareng-bareng walaupun dia musuh kita aja. Di-share saja, masalah datang atau tidaknya itu belakangan. Makanya perlu sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Perempuan paling banyak kan ini Bu. Paling banyak di neraka karena tidak mampu menjaga lisan. Yang kedua karena tidak bersyukur dengan suami. Terus gimana sih biar bersyukur sama suami? Ibu lihat baik-baiknya saja dari suami. Tapi kan suami menjengkelkan. Iya. Kalau menjengkelkan, ingat lagi, dia dulu begitu sayang sama kita, perhatian sama kita. Kesel lagi Bu ngeliat dia, kesel lagi, istighfar lagi, ya Allah dia nyebelin lagi gitu Bu. Tapi istighfar lagi. Kenapa Bu? Kalau ada anak atau suami menjengkelkan kita, pada saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Ibu pernah kesel nggak sama suami? Pernahnya kenceng banget. Sering pernah. Jangan pakai emosi atuh Bu, saya cuma nanya. Ibu kenapa jawabnya pernah? Iya jangan ke saya pakai emosi gitu ya. Sering. Iya tahu sering gitu ya. Tapi biasa sering gitu aja Bu, ini sering, iya. Kelihatan banget emosinya gitu ya. Ibu saat anak, saat suami, Ibu, melukai hati kita. Maka pada saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita.
Sedih nggak? Sedih, Bu. Misalnya suami bicara sesuatu yang melukai. Kalau suami kan karena pakai logika, Bu, kalau bicara nggak pakai perasaan. Tapi bener, Bu, yang dia ngomong tuh bener, Bu. Karena logika kamu. Mah, sholat, mah. Mah, itu baju yang bener kenapa sih? Dia pakai logika gitu. Tapi kitanya pakai perasaan dengernya. Makanya kita bilang, ayah kalau ngomong pakai perasaan kenapa sih ya Allah? Kita nyuruh dia pakai perasaan, nggak bisa, Bu, karena dia pakai logika. Yang pakai perasaan kan kita. Makanya terkadang kita disuruh sama suami apa? Bu, mikir, Bu, mikir. Kita disuruh mikir, padahal kita pakai perasaan. Makanya nggak ketemu di situ. Suami nyuruh kita mikir, kita nyuruh suami pakai perasaan. Nggak ketemu, makanya berantem terus sama suami. Anak laki-laki lebih dekat ke ibunya. Anak perempuan lebih dekat ke ayahnya. Karena apa? Butuh, Bu. Kadang-kadang anak perempuan butuh logika. Kalau anak laki-laki dia karena udah pakai logika, butuh perasaan. Makanya kalau kenapa nak aku gitu, dia bisa cerita, Bu. Sesekali aja suami misalnya, Bu, kita lagi megang HP, lagi sehat, Bu, sehat banget kita. Lagi senang banget lagi megang HP. Suami datang, dipegang pundak kita. Ibu capek ya. Iya. Langsung nangis, terharu, Bu. Cuma disapa. Ibu capek ya. Iya capek banget. Padahal kita lagi sehat-sehat aja. Nggak nangis, nggak apa. Bu. Karena disentuh hati kita. Jadi kita tuh terharu. Bu. Cuman apa sih nih ibu? Kok tadi kan nggak nangis. Kenapa jadi nangis? Terharu gitu. Begitu juga kita kalau memuji suami dengan gagahnya, pinternya. Ayah keren banget ide-idenya hari ini. Oh dia seneng, Bu. Karena memang dia pakai logika. Maka disitulah komunikasi nyambung. Itu memang harus sabar, Bu. Kalau nggak sabar, rumah tangga kita udah bubar. Jadi dua ini yang mohon maaf, yang membuat perempuan banyak di neraka. Dan dua ini harus kita jaga. Terus bagaimana? Sering-sering mengucapkan terima kasih kepada suami. Ayah makasih ya, udah ditransfer kemarin. Ini, Bu, udah terima? Udah. Kok cuma segini? Kalau bilang, ya Allah makasih ayah udah ditransfer. Kayaknya 2 minggu lagi transfer lagi ya. Ya gitu aja. Padahal kita minta, Bu. Tapi caranya yang enak. Asik, kayak dapat rezeki. Makan-makan yuk. Senang, Bu, dia. Jadi bersyukur dengan suami. Gimana caranya biar suami senang? Mendampingi kita. Yang sering saya sampaikan, boleh juga sekali-kali ngegombal suami, Bu. Suami gombalin, Bu. Ayah ya Allah pakai baju apa aja tuh ayah tuh cocok. Karena badan ayah tuh tegap, jadi mau warna apa juga bisa. Ayah hari ini pakai baju coklat ya? Ah, enggak, biru. Ah, ya Allah cinta telah membutakanku, gitu. Sesekali gombalin suami. Suami seneng mau digombalin. Kita aja digombalin seneng kan, Bu. Kenapa sih kita gombalin? Biar dia sayang sama kita. Hati kita nyatu gitu, Bu. Kalau ngobrol, Bu, tangan pegang, Bu. Nih, Ibu suka begini gak sama suami? Tuh, pegangan tangan. Ini ngobrol, suami di mana, kita di mana, HP dibuka. Gimana di kantor? Gimana? Kok ketawanya geli banget ya, kayak pengalaman pribadi. Kalau ngobrol, jangan megang HP, tatap-tatapan. Mata kita menatap mata suami dan mata suami menatap mata kita, itu turun rahmat Allah, Bu. Ibu ngeliatin suami, tapi ngeliatinnya bukan marah. Kenapa? Bukan gitu, Bu. Niatin suaminya sayang ya, Bu. Sayang, seneng gitu. Ya Allah, dia capek ya ngurusin kita, nyari nafkah buat kita. Itu turun rahmat Allah tuh, Bu. Kalau kita menggenggam tangannya, berguguran dosa-dosa kita sama suami. Ibu kalau berangkat ngaji, ambil tangan suami, cium. Gitu, Bu. Pulang begitu lagi. Cari suami, Bu, ambil tangannya. Jangan ibu yang manggil suami, ayah, sini ya, sini.
Sini mau ngapain? Mau cium tangan. Kita yang nyari suami. Suami di mana? Ambil tangannya. Tuh ya Bu, 2 pintu ini biar kita terhindar dari api neraka. Apalagi sabar yang selanjutnya, sabar meninggalkan larangan ya Bu. Di antaranya tidak ngerumpi. Kalau sudah nikah, tidak selingkuh ya Bu. Bersyukurlah dengan suami yang ada di rumah. Walaupun di luar sana banyak yang hidungnya takabur. Bu, mancung Bu, mancung. Suami kita hidungnya tawadu, pesek Bu. Tetap Bu. Dia yang paling tampan di mata kita. Sekarang kan perselingkuhan meningkat ya Bu. Dari 20 sampai 45. Janganlah kita termasuk yang demikian. Mohon maaf juga kalau ibu mulai chattingan dengan lawan jenis, terus kalau suami baca, dihapus-hapusin. Ntar suami nggak ada, chattingan lagi. Itu udah berbahaya tuh. Dan jangan pernah GR Bu dengan komentar teman-teman yang di SMA. Terkadang dia suka kegombalkan Bu, kamu seperti yang dulu. Bohong Bu, bohong. Bohong banget Bu. Waktu SMA kan kita masih energik. Kita sekarang udah kolesterol, asam urat. Masa kita dibilang kamu seperti yang dulu? Bohong Bu, bohong. Bohong kan Bu? Tapi kita senang dibohongin kan Bu? Bales lagi. Kamu juga seperti yang dulu. Ya Allah. Pembohong ketemu pembohong Bu. Parah Bu. Bahkan na'udzubillah ada seorang nenek Bu. Nenek meninggalkan cucunya karena selingkuh dengan mantannya. Nenek cucunya 2 Bu ditinggal setelah reuni. Dan nenek-nenek udah gak ada giginya Bu, dapat salam. Nek, dapat salam dari Pak ini. Ya Allah udah gak ada giginya Bu. Seneng Bu, na'udzubillah. Kalau nenek-nenek saja punya sifat GR, apalagi yang masih muda seperti ibu-ibu nih, masih muda semuanya. Cuman ngasih tahu, mereka kalau ngegombal itu iseng-iseng berhadiah. Kalau dijawab, ya alhamdulillah. Kalau nggak dijawab, ya namanya juga iseng-iseng saja gitu Bu. Sayangnya banyak perempuan yang digombalin percaya. Ah masa sih gitu Bu. Bohong padahal. Jangan sampai kita berkhianat dengan pasangan kita. Kenapa? Khawatir termasuk yang tidak pandai bersyukur. Jadi jangan sampai HP kita Bu, mohon maaf ya Bu. Karena sekarang kan sosial media ini mempertemukan yang jauh jadi dekat ya Bu. Udah lama gak ketemu, ketemunya di Facebook gitu. Akhirnya celebek CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Jangan ya Bu, jangan. Kenapa? Khawatir pada saat kita nih tangan kita chattingan Bu, mengatakan atau mengungkapkan rasa yang tidak layak kita kirim, ternyata Allah mencabut nyawa kita. Na'udzubillah. Tolong ibu jaga anak, teman. Kalau sedang chattingan, Bu, kenapa saya sampaikan ini? DM saya banyak Bu, anak-anak curhat terkait dengan ibunya. Anak-anak ini curhat, kenapa Bu Fatia? Ibu saya kok sekarang jadi genit? Saya tanya umur berapa? Ya 50-60-an Bu. Genit lagi, SMS-an terus sama mantannya. Na'udzubillah. Jadi itu sabar Bu. Kalau mau ngetik, tahan. Kan sabar. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Itu kan dilarang Bu. Sabar. Gitu ya Bu. Itu sabar yang berapa Bu? Kedua. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian Allah. Nih saya perhatikan dari ujung ke ujung nih wajahnya bermasalah semua ini sebetulnya. Punya masalah semua kan Bu? Saya punya masalah, ibu punya masalah. Cuma alhamdulillah kita bisa menutupi masalah kita. Ibu kalau ada teman bilang, enak banget ya jadi kamu gak ada ujian. Alhamdulillah, amin gitu. Berarti kita berhasil menutupi ujian kita. Udah jangan ibu kasih tahu. Jangan, ibu enak banget ya gak pernah punya ujian. Kata siapa?
Nggak tahu kan ujian saya. Nggak usah. Biarkan orang lain melihat kita tuh senang, orang lain melihat kita bahagia. Berarti kan didoakan. Ibu kayaknya duitnya banyak banget sih. Amin. Namanya doa diaminkan saja. Bu kayaknya suami sayang banget ya. Amin. Gitu. Kata siapa? Nggak tahu kan. Nggak usah. Biarkan kita tutup aib keluarga kita semua. Anak-anak sukses ya. Alhamdulillah. Amin. Gitu. Kenapa? Allah menutup ujian kita. Nggak ada di dunia ini yang nggak diuji, Bu. Nggak ada, Bu. Semua diuji. Kenapa ada yang berat, ada yang ringan? Tergantung kelas keimanannya. Ibu anak SD, ujiannya SD kan? Pas SMP lagi kan? Ketika kuliah berbeda lagi kan? Ada nggak anak TK diuji anak SMU? Nggak ada. Kalau di dunia saja kelas sedemikian rupa, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diukur nih Bu sama Allah. Kelasnya kelas berapa, maka ujiannya pun disesuaikan. Kalau misalnya kita diuji, ternyata kita nggak mampu, kita diturunin lagi Bu. Nih nggak ada buku ya, ini contoh ya Bu. Misalnya nih buku, Ibu pernah kan ngeliat buku ini ditumpuk. Ya Bu ya, ini contoh nih buku ditumpuk. Kadang-kadang ada buku yang ditumpuk tuh masih kuat. Kebayang ya Bu di perpustakaan, buku ditumpuk, nah itu Quran misalnya tuh. Dia nggak goyang kan Bu, tapi semakin ditumpuk ada yang agak miring, udah ada goyang gitu. Itu persis kita Bu. Diuji, lulus, naik kelas di hambaku. Diuji lagi, lulus, naik lagi tuh Bu, kita naik kelas. Sampai akhirnya pas diuji, ya Allah gitu Bu. Kita mulai rapuh, mulai goyang, ya Allah kapan sih ujiannya selesai gitu. Kata Allah, oh dia nggak kuat, diuji di situ, diturunin lagi Bu ke level sebelumnya. Jadi kalau kita lagi diuji, minta sama Allah dikasih kekuatan. Pasti kita pernah diuji semua, namanya dunia Bu. Kalau di dunia tuh diuji semuanya Bu, diuji semuanya. Ada yang lewat anak, ada yang lewat pasangan, ada yang lewat penyakitnya, ada yang lewat hartanya, mertuanya, mantunya, tetangganya, terus Bu. Nggak berhenti. Jangan berharap nyantai di dunia itu Bu. Karena dunia itu tempat ujian. Kalau tempat cucian namanya laundry. Ini kita di dunia Bu. Di dunia semuanya. Dan semuanya sudah dicontohkan di dalam Al-Quran semuanya. Ada seorang Asiyah yang taat beribadah diuji lewat suami kan Bu, Fir'aun. Ada seorang Nabi Nuh, Nabi Lut Bu. Istrinya na'udzubillah kan Bu, durhaka kepada Allah. Begitu juga Nabi Adam diuji lewat anak-anaknya. Kakaknya membunuh adik kandungnya sendiri. Ujian Ibu. Nabi Ibrahim lama nggak punya anak Bu. Pas punya anak disuruh disembelih Bu. Kita nyembelih ATM saja repot banget Bu, suruh kurban Bu ya. Kita nggak disuruh nyembelih anak-anak kita, cuma disuruh nyembelih ATM, motong ATM tabungan kita. Kita mikirnya panjang banget Bu. Kurban apa enggak, itu cuma menyembelih tabungan. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anak kesayangannya. Kita nggak mungkin kuat Bu kalau diuji sekaliber mereka. Makanya kita bilang apa Bu di surat Al-Baqarah? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Baru yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Artinya apa sih? Ya Allah, jangan diuji yang aku nggak sanggup. Jangan ya Allah. Boleh Bu, boleh. Boleh kita minta ujian yang kita sanggup saja. Yang nggak sanggup, jangan. Kenapa? Khawatir kita nggak lulus. Jadi kalau kita diuji sama Allah, oh itu Allah udah takar kok. Nggak ada yang melebihi kemampuan kita tuh nggak mungkin. Jadi kalau ada ibu yang diuji lewat suami ya Bu ya. Suami ganteng,
genit, itu ujian tuh Bu. Tapi kalau suami jelek, genit, itu musibah itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah sabar, dapat yang jelek nggak apa-apa. Genit juga Bu. Itu musibah Bu. Ada yang lewat anak ya Bu. Ada yang belum dikasih keturunan. Ada yang justru golkar, kesenggol mekar. Ngeliat suami hamil lagi. Baru di WA hamil lagi gitu Bu. Sama Bu. Ada yang macam-macam Bu. Mertuanya, julidnya, na'udzubillah. Mertuanya baik, iparnya, kan begitu. Ada semua. Itu sudah ditakar. Nggak bisa ditukar Bu. Misalnya kita bilang, ibu kayaknya gampang banget, tukeran dong Bu, tukeran Bu. Belum tentu kita mampu dengan ujian dia. Yang masih sendiri dibilang apa? Enak ya Mbak, masih sendiri, kemana-mana, bebas gitu. Saya udah nikah Mbak, ujiannya berat gitu kan Bu. Kata yang nikah apa? Mbak enak banget sih udah nikah, udah laku. Saya udah penghujung tahun 2025, belum ada yang mampir ke rumah kan gitu Bu. Orang tuh pengen jadi diri kita Bu. Orang melihatnya enak ya jadi dia. Dia bilang enak ya jadi kita. Terus bagaimana? Ketika orang pengen jadi kita, bersyukurlah jadi diri kita sendiri. Alhamdulillah, saya diberikan oleh Allah begini, agar kita bahagia terus. Kenapa? Karena kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuliqal insana, innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Jadi kata Allah, manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Kalau dikasih ujian dia mengeluh, kalau dikasih kenikmatan atau harta dia pelit. Kecuali siapa Bu? Kecuali yang setia dengan sholat, yang kedua mendermakan hartanya kepada yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi ibu-ibu soleha yang diuji saat ini, kita semuanya diuji Bu. Jangan pernah merasa sendiri. Semua orang diuji, bedanya apa Bu? Bedanya ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kenapa harus sabar? Kan sabar 3 ya Bu. Nah di antara 3 sabar ini Bu, ada 3 manfaat yang akan kita dapatkan. Ibu tadi kan sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar menghadapi ujian. Di antara sabar ini yang paling gampang yang mana? Regu A sebelah kanan, mana yang paling gampang? Enggak ada yang gampang. Regu B, mana yang paling gampang? Masa di antara 3 ini enggak ada yang gampang? Menjalankan perintah. Sama, bapak-bapak ada ngasih jawaban perwakilan. Yang paling gampang, para ulama berpendapat, yang paling gampang yang nomor 3. Kenapa? Karena nomor 3 tidak ada pilihan. Menjalankan perintah Allah ada pilihan Bu. Sholat atau tidak. Banyak orang gak sholat kan Bu. Berarti dia tidak sabar menjalankan perintah Allah. Dia milih, enggak saya gak mau sholat. Berarti dia gak sabar. Ada pilihan. Gitu kan Bu. Ketika meninggalkan larangan ada pilihan gak Bu? Nggak boleh ngerumpi, tapi kita ngerumpi kan Bu, berarti kan ada pilihan. Nggak boleh selingkuh, tapi banyak yang selingkuh kan Bu, berarti ada pilihan. Tapi kalau menghadapi ujian, nggak ada pilihan Bu, makanya paling gampang. Orang kalau diuji pasti kan sedih Bu. Kebanjiran, kebakaran, anak meninggal, nggak ada orang bahagia. Tahu nggak anakku meninggal loh? Nggak kan Bu? Semalam kebanjiran, kulkasku rusak. Terus ada yang begitu Bu? Enggak. Orang kalau diuji rata semuanya tuh sedih. Makanya karena tidak ada pilihan, para ulama berpendapat sabar yang paling gampang adalah sabar menghadapi ujian Allah karena tidak ada pilihan. Menjalankan perintah ada pilihan Bu. Makanya ada yang gak sabar kan, gak sholat, gak puasa, gak nutup aurat, gak sabar dia. Meninggalkan larangan ada pilihan juga. Makanya ada yang rumpi, ada yang selingkuh, ada yang durhaka. Kenapa? Gak sabar meninggalkan larangan. Tapi ternyata menghadapi ujian Allah tidak ada pilihan lagi
kecuali menghadapinya. Sebetulnya tingkatan orang menghadapi ujian itu ada 4 ya Bu. Paling tinggi itu ridho Bu. Ridho dengan ketetapan Allah. Kan kita selalu baca tiap pagi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita baca tuh Bu tiap hari. Ketika kita bilang sama Allah, raditu billahi robba. Apa raditu? Raditu, aku redho Allah sebagai Tuhanku. Kalau kita bilang aku redho Allah sebagai Tuhanku, maka konsekuensinya tuh ada 6. Di antaranya redho dengan takdir Allah. Redho tuh Bu. Kalau diuji redho, alhamdulillah Allah ngasih ujian yang memang saya mampu menghadapinya. Ternyata level ridho berat Bu. Aduh gak bisa ridho. Kita kan kadang-kadang masih protes ya Bu, masih nanya gitu. Kenapa sih yang diuji saya? Ya Allah, bukan suami saya aja gitu. Kalau gak bisa ridho, turun ke bawah. Ikhlas. Hamba ikhlas ya Allah, kuatkan. Kuatkan ya Allah gitu. Ikhlas gak bisa juga Bu, turun sabar. Nah itu. Ternyata sabar tidak bisa juga. Yang keempat, menghadapi ujian itu. Jangan lari, jangan bundir, bunuh diri. Kenapa sekarang orang banyak yang bundir? Karena tidak kuat menghadapi ujian Allah. Padahal levelnya itu tadi Bu, redho. Gak bisa redho, ya ikhlas. Gak bisa ikhlas, ya sabar. Sabar gak bisa juga. Harusnya yang paling akhir menghadapi ujian itu. Jangan lari dari ujian Allah. Kita lari Bu, diuji lagi Bu, lewat pintu yang sama. Contoh, katanya ibu-ibu kalau nggak pakai contoh ngambang ilmunya. Saya punya jamaah, Allah kasih cantik Bu ya, Masya Allah. Dia cantik primadona waktu di SMU. Qadarullah, ada seorang teman yang pengen, yang senang sama dia. Terus dia menganggapnya nggak mungkin lah sama orang ini, gitu. Karena dia suka dengan yang lain. Tetapi Bu ujiannya, ternyata yang suka sama dia itu profesinya tinggi, bagus lah, jabatannya bagus. Dia ngelamar nih Bu, ngelamar jamaah saya diterima kan Bu. Kan setiap perempuan pengen punya suami yang tajir melintir ya Bu. Memang enaknya 3T, takwa, tampan, tajir ya Bu ya. Nah, waktu itu dia ngeliat tajirnya saja. Nikahlah dengan suaminya. Qadarullah, karena cuma tajir, ya Bu, TT yang lain gak ada nih Bu. Sehingga dia lincah, jarang pulang Bu. Ketemu jamu, nginep. Jamu, janda muda. Ketemu jahe, gak pulang. Janda hebring. Nanti di ujung sana ada jaya, janda kaya, nginep lagi gitu Bu. Hujannya di situ. Sampai dia nggak kuat Bu. Udahlah, saya cerai. Pisah deh Bu. Pisah, ini ceritanya dia ya Bu. Akhirnya nikah lagi. Tapi qadarullah jadi istri kedua. Sama siapa? Sama teman SMU juga yang dulu pernah seneng sama dia. Kan dia primadona ya Bu. Akhirnya apa? Bu Fatia, saya pikir dengan pernikahan yang kedua ini saya bahagia. Ternyata sama saja Bu. Ketika saya menikah, ujiannya suaminya selalu membantu istri pertamanya. Dia bilang berarti ujian saya sama ya Bu, lewat pernikahan terus. Saya bilang makanya hadapi ujian Allah. Kalaupun di sini ditutup, akan diuji lagi di pintu yang akan sama. Makanya ada seorang ulama bilang begini Bu. Ulama ini diuji lewat istrinya. Istrinya cerewet, Bu, bawel, mulutnya kayak kapal pecah ya Bu ya, kayak petasan. Murid-muridnya yang ngaji ke rumah beliau itu nggak sabar Bu. Sampai muridnya bilang begini, Syekh, kalau di luar kan Bu Syekh ya Bu dipanggilnya. Kalau bahasa Indonesia gini lah, Ustadz, itu istrinya orang mana sih Ustadz? Astagfirullahaladzim, itu lisannya gitu. Kita yang ketemu seminggu sekali aja nggak sabar. Gimana Ustadz yang setiap hari ketemu sama dia? Kita aja enggak.
beri aja beri, cerai gitu ya. Ceraikan aja istri yang begitu tuh. Apa kata ulama ini? Alhamdulillah, aku hanya diuji lewat istriku yang cerewet. Dan aku masih bisa menghadapinya. Kalau aku ceraikan istriku, aku khawatir dikasih ujian yang lebih berat lagi dan aku nggak mampu. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita, ujian sebesar apapun versi kita, hadapi saja itu. Kenapa? Kalau pintu itu ditutup, khawatir Allah ngasih lagi ujian dari pintu yang lain dan kita nggak mampu, Bu. Cuman ujian itu aja nggak apa-apa lah, bismillah gitu, Bu. Hadapi saja. Nabi-nabi pun sama kan, ujiannya berat-berat. Tapi kan nggak lari, dihadapi. Kecuali kisah Nabi Yunus yang lari, kemudian kan Bu dimakan ikan. Artinya apa? Ya semua ujian itu dihadapi. Dan jangan pernah merasa sendiri. Maka untuk masuk surga bersama keluarga, tanamkan rasa sabar dalam diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, agar bisa masuk surga bersama keluarga. Gak terasa 10:30, Bu. Itu yang keberapa tadi, Bu? Kelima. Yang kelima ya, Bu. Yang keenam, to be continue. Entah bulan depan, entah tahun depan ya, Bu. Nunggu panitia saja. Kenapa? Karena kalau to be continue, Ibu diuji keistiqomahannya. Jangan sampai nanti ngajinya sip-sipan lagi ya Bu, terulang lagi dari awal. Tapi ada beberapa yang istiqomah, saya perhatikan ya, hafal lah. Wajah-wajah yang standby di sini dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, ada. Tapi nggak banyak. Yang terpenting pengurusnya istiqomah ya, kalau pengurusnya bubar repot juga nih. Baik, demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Ibu-Ibu Solehah. Terima kasih, mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan suami diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga ya insyaallah. Mudah-mudahan setia mendampingi beliau, menggugurkan dosa-dosa selama bersama beliau insyaallah. Amin. Ibu ada yang mau bertanya lagi atau saya langsung jawab? Di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ustazah Siti Fathiah, yang saya hormati, saya hanya akan menanyakan Bu Ustazah, untuk menghadapi putri saya. Putra saya ada dua, yang satu laki-laki, yang dua perempuan. Tapi mereka udah menikah dua-duanya. Kita menghadapi mereka untuk memberi kesabaran dalam hal kebaikan, contohnya sholatnya yang benar, terus tapi selalu bertentangan Ustazah. Jadi untuk sabarnya itu kita sampai di mana gitu loh. Kadang-kadang ya Allah ya Rob, sampai di mana ini untuk kesabaran, sedangkan mereka udah berumah tangga gitu loh. Selalu bertentangan gitu loh, melawan perintah orang tua gitu, nggak dianggap gitu loh. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang tadi ada yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Siti Fathiah, saya ingin bertanya. Saya pernah ikut kajian di sini. Pertanyaan ini pernah saya sampaikan kepada Ustadz waktu itu. Saya sudah dapat jawabannya. Saya sudah coba laksanakan Bu Ustazah. Saya coba tahajud, saya coba zikir, tapi qadarullah saya hanya manusia biasa. Kadang saya tidak sanggup menghadapinya. Saya punya ibu, saya sendiri, saya sudah pisah. Jadi saya punya ibu saya, bapak saya sudah meninggal. Kebetulan beliau melakukan satu hal yang
berulang continue. Nah, akhirnya saya tidak sanggup Ustazah. Saya kemarin 2 hari ini saya bertanya kepada Allah, mohon ampun, apa dosa saya? Saya mohon, saya nggak sanggup Ustazah. Apa hal yang harus saya lakukan supaya saya kuat? Saya coba zikir, saya tetap mengurus beliau. Saya tetap menyiapkan semua sarapannya apa, tapi saya tidak bisa menyapa beliau. Saya pamit, saya berangkat pamit, mama saya mengaji. Tapi saya tidak bisa. Hati saya sakit Ustazah. Saya capek. Saya merasa, ya Allah saya capek. Mohon maaf Ustazah, saya hanya ingin berikan apa lagi. Saya sebagai anak, apakah saya berdosa? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya melakukan yang melanggar syariat? Tidak, bukan Ustazah. Hal yang akibat saya mengingatkan ada hal satu yang luka batin saya yang bukan melanggar syariat Allah. Tidak syariat tidak, tapi sangat hati saya terluka sekali Ustazah. Terima kasih Ustazah. Baik Ibu, 3 pertanyaan akan saya coba untuk menjawabnya. Yang pertama terkait dengan wafatnya suami ya. Biasanya jangankan suami meninggal ya Bu, suami pergi 3 hari atau suami LDR seminggu, itu kebaikan suami terbayang semua itu. Dia baik hati, dia luar biasa, dia gitu. Kita terbayang kebaikannya. Tapi ketika suami pulang, berantem lagi gitu kan. Tapi kalau dia pergi, itu keren banget, suami kita tuh hebat, bisa dampingi kita. Maka buat ibu-ibu yang hadir hari ini, jika masih memiliki suami, sayangi, bahagiakan sebelum dia meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Anak, suami disayangnya Bu. Orang tua disayang sebelum mereka meninggalkan kita atau kita meninggalkan mereka. Ibu cari cara bagaimana suami bahagia bersama kita. Cari cara bagaimana agar suami itu ridho sama kita Bu. Kalau suami udah ridho Bu, insya Allah Allah akan ngasih surga buat kita. Bahkan disuruh milih dari pintu mana saja yang kita mau. Lantas bagaimana kalau suami meninggal, kita masa iddah, nggak boleh keluar. Sesungguhnya dalam Islam itu perempuan nggak punya kewajiban mencari nafkah. Seandainya suaminya tidak ada, orang tuanya yang menafkahi atau anaknya atau adik laki-lakinya atau abangnya, itu dalam agama kita. Jadi perempuan itu tidak punya kewajiban mencari nafkah. Namun di Indonesia tidak semua memahami ini. Sehingga seorang perempuan harus keluar menjemput rezeki, mencari nafkah untuk anak-anaknya. Maka ada yang berpendapat dibolehkan dia keluar mencari nafkah tanpa fitnah. Maksudnya penampilannya tidak berlebihan gitu. Kemudian ada yang mendampingi mahramnya atau orang tuanya agar dia tetap terjaga gitu. Lantas bagaimana, apakah kita merasa kok ditinggal, apa karena kita tidak bersyukur? Justru mungkin Allah menjaga kebersihan suami dan hati kita. Allah mengambilnya di saat yang terbaik. Suami lagi baik-baiknya sama kita dan Allah mengambilnya. Kenapa? Agar kita diberikan kekuatan mendidik anak-anak. Karena ketika mendampingi suami sampai akhir usia, itu insya Allah sebuah kesetiaan. Nggak selamanya kan Bu, nggak selamanya orang bisa dampingin suami sampai akhir umur kan. Terus bagaimana kalau seandainya gitu ya, kok beban hidup berat, anak-anak tidak ada yang menafkahi, sehingga butuh seseorang yang mendampingi kita. Kalau iddah sudah selesai, tiba-tiba qadarullah ada yang meminta kita untuk menikah gitu ya. Kalau memang dia yang terbaik, menikah lagi nggak apa-apa. Terus bisa ketemu nggak sama suami? Bisa Ibu, selama satu keyakinan bisa.
Suami misalnya nikah, istrinya meninggal, nikah lagi gitu ya. Meninggal, nikah lagi. Ketemu Bu selama satu keyakinan. Namun yang akan mendampinginya adalah yang paling soleh di antara sekian pasangan. Jadi ketemu, jangan khawatir kalau misalnya kan banyak yang, Bu Fatia saya mau menikah lagi, kira-kira ketemu nggak sama suami? Selama satu keyakinan ketemu. Cuma nanti yang mendampingi siapa? Yang paling baik begitu. Kecuali istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bu tidak boleh menikah lagi. Makanya istri-istri Rasulullah itu wajib pakai cadar. Ibu tahu cadar ya? Yang seperti di ayat-ayat cinta. Nah, istri-istri Rasulullah itu nggak boleh nikah lagi, Bu. Kenapa? Karena mendapat julukan Ummahatul Mukminin. Apa ummahat? Ummahat itu jamak dari ummun, ibu. Ibunya orang-orang beriman. Sebagaimana ibu nggak boleh nikah sama anak, maka istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menikah dengan orang-orang beriman. Nggak boleh, Bu. Makanya wajib pakai cadar sehingga sahabat tidak terganggu, tidak tergoda. Tapi kalau umat Nabi Muhammad silakan boleh menikah lagi gitu ya. Terus ketemu nggak? Insya Allah ketemu. Mudah-mudahan rezeki yang dijemput dimudahkan, diberkahi gitu ya. Doakan, pesan sama anak-anak, nak kirimkan Fatihah, baca Quran atau kurban atas nama orang tua, atas nama almarhum. Kenapa? Karena orang yang meninggal tidak bisa menambah amalnya, maka kita yang hidup tambahlah amal-amal mereka dengan cara yang berbeda, entah lewat sedekah, niatkan atas nama almarhum, kurban atas nama almarhum. Ini ulama berpendapat dikiaskan dengan badal haji. Kan Rasulullah membolehkan badal haji kan, maka ibadah yang lain pun bisa ditambahkan oleh orang-orang yang hidup gitu ya. Itu yang pertama, usahakan untuk menambah amal solehnya. Yang kedua, bagaimana jika punya anak laki-laki 2, udah nikah, tapi disuruh sholat agak susah. Yang pertama, doakan. Ada Bu doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Setiap habis sholat 5 waktu baca doa itu. Bayangkan wajah anak-anak kita, sebut namanya, syukur-syukur sama binnya. Kalau perempuan binti gitu ya. Itu bayangkan wajah mereka semua. Kalau bukan kita yang mendoakan, siapa lagi? Anak itu kadang-kadang tadi sudah saya sampaikan menjadi ujian kesabaran kita. Saat kita sabar, kan gak gratis, Allah ngasih pahala besar. Ini amanahmu ya 2 orang ini. Pertanyaannya adalah, mengapa dia sulit disuruh sholat? Nah, itu pertanyaannya. Apakah dulu teman-temannya tidak sholat? Apakah waktu kecil tidak diajak kumpul dengan teman-teman ke masjid? Atau kita mungkin kurang galak waktu mudanya dan seterusnya? Kita sama-sama evaluasi. Boleh jadi dia tiba-tiba seperti itu kan nggak ucuk-ucuk gitu ya, nggak apa ya ucuk-ucuk itu ya, tiba-tiba, nggak tiba-tiba begitu gitu, pasti kan ada sebabnya. Nah itu pertanyaan buat kita. Yang kedua, kalau sudah berdoa sebut namanya, usahakan agar sering-sering ngobrol. Dia punya masalah, kalau punya masalah sering doa sama Allah, sholat, nah sholat. Kita dikasih rezeki sama Allah, dikasih udara, dikasih kesehatan. Sampaikan, ngobrol sama anak-anak. Doa sudah, usaha sudah, ikhlas menghadapi ujian itu. Ikhlas. Kan duit, D-nya doa, punya usaha, I-nya ikhlas menghadapi ujian itu, baru T-nya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-sering nih diusap-usap ubun-ubunnya. Ibu kalau anak punya perilaku yang tidak menyenangkan, pada saat anak mau tidur, ibu usap-usap ya.
usap-usap ubun-ubunnya, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, sambil didoakan kita maunya apa dari anak ini. Diusap-usap. Insya Allah itu terapi yang bagus buat anak-anak. Jadi sentuhan ibu bisa menghilangkan trauma masa lalunya. Even dia sudah besar ya Bu, udah nikah, ibu sering usap-usap. Insya Allah garis-garis traumanya hilang. Itu anak kandung. Kalau anak mertua saya nggak tahu. Bisa nggak nih kira-kira diginiin? Ini buat anak kandung ya Bu, sering-sering Bu, diusap-usap. Diusap-usap ubun-ubunnya. Kan kita nggak pernah tahu. Mungkin sama. Datanglah. Mampir main-main ke rumah. Assalamualaikum. Nah, apa kabar? Nah, gitu. Anak laki-laki umumnya deket kok sama ibunya. Terus kalau ibu nggak biasa bagaimana? Pada saat dia tidur. Ibu mau itu sebentar gitu. Kalau ibu, kalau kita ketemu sama anak kan meluk gini Bu. Maaf ya Bu, kalau ibu nggak biasa saat tidur. Kalau kami, saya, even anak-anak udah nikah, itu meluk masih, meluk, cium, pipi kanan, pipi kiri masih, walaupun udah nikah. Kadang-kadang ini, sehat ya nak, gitu. Kan nggak terasa kalau begitu, kan karena memang kita lagi meluk kan Bu, jadi langsung diles-les kan dia nggak merasa lagi diusap-usap gitu. Tapi kalau nggak biasa, saat dia tidur aja. Bilang sama istrinya, ibu boleh masuk ke kamar sebentar nggak? Cuma mau mendoakan. Biar alasannya apa? Biar rumah tangga kamu sakinah. Begitu. Terakhir, ini agak ambigu sebetulnya saya ya Bu, karena saya nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh ibunda kepada ibu. Sehingga hati ibu terasa kok sulit gitu ya untuk melupakan, memaafkan. Saya nggak tahu sedalam apa luka yang ibunda toreh di sini sehingga ibu kok nggak bisa gitu ya. Karena saya nggak tahu. Mohon maaf. Sesungguhnya ketika kita diuji oleh Allah lewat ibunda kita, saat ibunda kita wafat atau sakit, di saat sakitnya dia pasti mengingat siapa anak yang paling sering di dekatnya. Itu selalu itu. Setiap orang tua sakit, itu yang diingat adalah anak yang dekat dengannya. Yang nyerpis dia, yang nyiapin sarapan. Walaupun mungkin lisannya tajam, ngomel atau apa, tapi hatinya dia itu pasti mendoakan orang-orang atau anak-anak yang sering bersentuhan dengan dia. Saya punya teman ngerawat ibunya ya sampai ibunya meninggal. Ibunya bilang apa sama anaknya? Kamu itu bidadari ibu. Kamu bahagia. Allah kasih dikabulkan doa ibunya. Doa ibu itu bisa merubah takdir. Kalau ibunda kita bilang, nah terima kasih udah ngerawat ibu, udah dampingin ibu, udah sabar gitu ya bersama ibu. Mudah-mudahan hidup kamu bahagia ya nak. Harus di atas berguncang hebat sekali dan mampu merubah takdir kita. Mumpung ibu yang paling dekat. Bilang sama Allah, ya Allah, lapangkan hatiku untuk memaafkan kesalahan ibuku. Hilangkan dendam dari hatiku ya Allah. Kenapa Allah menguji kita lewat orang tua? Karena kita cocoknya di pintu itu. Allah ngasih surga di depan mata. Dia ibunda kita. Ibunda kita kalau udah berdoa luar biasa. Kalau kita pengen melihat Allah tersenyum, buat ibunda kita tersenyum. Ego kita hilangkan. Dendam kita hilangkan. Bilang sama Allah, ya Allah, lapangkan hati hamba agar bisa memaafkan dosa-dosa ibunda. Ikhlaskan ya Allah. Kenapa? Ada yang diuji lewat suami, ada yang diuji lewat anak, ada yang diuji lewat orang tua. Semua atas izin Allah. Daun yang jatuh atas izin Allah. Semua.
pertemuan kita hari ini juga kan atas izin Allah ya Bu. Boleh jadi di antara kita ada yang berhalangan sehingga tidak ada pertemuan ini. Jadi semua atas izin Allah. Cuma lapor lagi sama Allah, ya Allah lapangkan hatiku ya Allah. Agar aku bisa memaafkan ibuku, bisa merawat ibuku, bisa membuat senyum ibuku sehingga engkau tersenyum ya Allah. Jadi lapangkan hati kita. Dan di antara kita yang hadir di sini mungkin macam-macam ujiannya ya. Saya doakan kita semuanya kuat menghadapi ujian-ujian itu. Maka sebagai penutup, nggak terasa jam 11 ya Bu. Sebagai penutup kita baca Al-Fatihah sama-sama. Jika ada di antara yang hadir sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang punya hutang, Allah berikan rezeki mampu melunasi hutang-hutangnya. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bahagia dunia dan akhirat. Ala hadihin niyah wa likulli dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini Ibu. Insya Allah bermanfaat dan berkah, menjadi jembatan kita ke surga insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah memampukan kita mengamalkan semua ilmu yang kita dapatkan hari ini. Mohon maaf lahir batin, kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.